Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, kita hari ini bersama-sama merayakan Minggu Paskah yang kedua, sekaligus juga Minggu Kerahiman Ilahi. Di mana Yesus menampakkan luka-lukanya, luka tangan, bekas luka di tangannya maupun juga di lambungnya, yang membuat Thomas menjadi percaya. Kita melihat bahwa dalam kisah-kisah kebangkitan, banyak saksi-saksi kebangkitan, bahkan hampir semua dalam tahap pertama mereka gagal mengenali Yesus yang bangkit. Dan banyak hal yang membuat mereka tidak bisa mengalami sukacita kebangkitan Paskah. Karena takut, digambarkan tadi mereka takut, mengurung diri, mengunci diri. Ketakutan membuat kita juga tidak bisa bangkit, tidak bisa melangkah maju. Demikian juga yang kita dengarkan dalam kisah yang lain Maria Magdalena. Karena orang tenggelam dalam kesedihan, kepedihan, duka cita, air mata berkepanjangan. Juga akhirnya gagal mengenali Yesus. Bahkan Yesus dikira tukang kebon. Atau Thomas yang kita dengarkan hari ini, karena keraguan-raguan, karena ketidakpercayaan, karena sikap skeptis, apatis, sinis, membuat kita juga tidak bisa atau terhalang setidaknya untuk sementara sampai kita sendiri mengalami pengalaman perjumpaan pribadi seperti Thomas, dan akhirnya muncul pengakuan iman, ya Tuhanku dan Allahku. Dan kisah-kisah yang lain termasuk kisah Emmaus, karena mengalami kekecewaan, mengalami frustrasi, mengalami kegagalan, mengalami bahwa rencana-rencananya menjadi gagal total, seluruh rencana menjadi ambiar. Orang bisa juga susah untuk move on. Paskah itu berarti melangkah, berarti bergerak maju. Jadi kalau orang mager ya, malas gerak aja belum bangkit itu. Dan kita lihat bagaimana muka digambarkan murid Emmaus itu, digambarkan mukanya muram. Nah gitu ya. Jadi meskipun pakai masker kan kelihatan ya, ini mukanya yang ditekuk, mana yang ceria, mana yang sukacita ya. Meskipun pakai masker, gak kelihatan giginya, gak kelihatan senyum, tapi akan kelihatan bahwa orang ini sukacita, orang ini gembira meskipun pakai masker. Lihat bagaimana mereka menjadi orang-orang yang sensi, mukanya muram, sensi. Ditanya baik-baik, jawabannya kagak enak. Lah itu berarti kalau begitu belum Paskah itu. Tapi apa yang terjadi akhirnya, lihat ketika mereka mengalami diterangi oleh Yesus, digambarkan, tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga tidak bisa mengenali Yesus. Jadi lihatlah, ada banyak hal, banyak dikatakan, tapi ada sesuatu yang menghalangi sehingga mereka tidak bisa mengenali Yesus. Nah lihatlah, maka sekarang masa Paskah itu panjang, 50 hari ya. Jadi ya moga-moga nanti tidak hanya pas, ya Paskah pas, sudah lewat lah. Kita hanya merayakan Paskah tapi nggak mengalami Paskah. Lah itu sayang kalau begitu. Yang kita mohon selama masa Paskah panjang nih 50 hari sampai Pentakosta, agar kita juga mengalami percikan-percikan kebangkitan dalam hidup kita. Sebagaimana kalau ada lilin Paskah kita sekarang ini jumbo ini. Tapi kita jika masing-masing punya lilin, menyala gitu, yang penting.
Jadi kita punya lilin nggak nyala ya nggak ada gunanya. Jadi yang dibutuhkan adalah menyala itu. Dan kita lihat bagaimana proses itu. Yang awalnya mukanya murah menjadi berkobar-kobar. Yang awalnya menjadi sangat sengak dan sangat tidak enak menjadi orang yang ramah. Hari sudah malam, ayo mampir. Lihat perubahan. Mukanya sudah berubah. Jadi banyak itu terjadi. Ini kira perlu kita kenali. Apa yang menghambat kita untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Apa yang membuat kita menjadi gagal move on itu. Paskah berarti apa? Melangkah. Paskah berarti apa? Transformasi. Mengalami pembaruan hidup. Supaya dikatakan berkali-kali oleh Paus Fransiskus, perjumpaan pribadi dengan Yesus, terutama Yesus yang bangkit, membawa sukacita dan pembaruan hidup. Diubah. Itulah kuasa kebangkitan Kristus, itu yang kita mohon. Dan hari ini kita diingatkan bahwa kita diajak berhimpun. Dengan berhimpun kita menjadi gereja. Gereja bukan sekedar gedung. Gedung ini ya sementara ini kosong ya, ini mulai ya. Hari ini kita mulai lagi diisi dengan umat, tidak hanya online terus. Saya hanya menghadapi kamera terus ini. Sekarang ketemu orang ya. Gereja ada kalau ada persekutuan, ada yang datang. Maka silakan umat katedral ini masih kosong ini. Mulai diisi lagi. Kalau enggak nanti Anda mengalami seperti Thomas itu, enggak ngalami Tuhan. Ya kan? Ya kalau enggak datang enggak ketemu Yesus. Itu jelas. Jadi ingat baik-baik. Gereja itu hadir kalau apa? Anda kumpul. Kalau umat tidak berhimpun, tidak ada gereja. Meskipun ada gedungnya. Gereja dalam arti paling dasar adalah ketika umat beriman berhimpun. Maka kita mulai ya berhimpun sekarang. Setelah misa dengan umat jam 9 minggu, sekarang kita tambah. Nanti ya tambah lagi. Moga-moga dengan situasi membaik. Kalau vaksinasi lansia berhasil dan sukses, yang sudah 2 kali, boleh. Lansia asal sudah 2 kali, boleh. Nanti gitu. Mana apa namanya? Sertifikatnya mana? Di scan aja udah selesai, masuk. Nggak usah repot-repot lagi ya. Maka para lansia yang belum, Anda sekarang diprioritaskan. Ini di belakang ini juga ada ini di sekolah Ursula ini program untuk memfasilitasi lansia. Syaratnya cuma 2, lansia di atas 60 dan KTP DKI, pasti bisa. Silahkan digunakan. Dan kalau sudah 2 kali, selang sebulan kalau nggak salah, ya kita pikirkan. Mungkin Sabtu sore khusus lansia yang sudah vaksin, nah gitu. Nanti Minggu kalau sekolah udah buka ya untuk anak-anak gitu ya, supaya anak-anak kalau nggak sudah kelamaan nggak ke gereja ini lama-lama hilang juga ini generasi ini, lost generation. Wah ini yang mengkhawatirkan. Jangan sampai menjadi seperti Thomas itu yang absen terus. Kalau kelamaan absen, wah cilaka ini. Thomas cuma kehilangan 1 minggu, 1 kali. Nah ini sudah berapa tahun ini? Setahun ya lebih ya. Waduh, saya agak khawatir juga ini. Anak-anak ini yang di rumah ini bagaimana ini? Sudah hampir setahun lebih absen seperti Thomas ya. Maka mari kita berharap dan berdoa supaya juga boleh kita kembali mengisi ruang batin kita, juga mengisi gereja berhimpun kembali. Karena disitulah kita menjadi gereja. Dan gereja hadir kalau di dalamnya semua saling berbagi, merayakan Ekaristi. Itulah pengalaman gereja perdana, di mana mereka berhimpun, berdoa, mendengarkan pengajaran para rasul, dan saling berbagi, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Itulah cita-cita kita bersama. Itulah komunitas jemaat perdana, komunitas Kristiani, komunitas Ekaristi. Ekaristi menjadi buah nyata kalau dengan merayakan Ekaristi kita semakin bersyukur dan dengan begitu murah hati berbagi seperti jemaat perdana.
Anda tahu ide komunis dari mana? Dari Kisah Para Rasul yang kita dengar tadi, jangan lupa itu. Idenya apa? Menjadi milik bersama, komunis namanya. Komunis itu milik bersama. Cita-citanya begitu, maka unsur istilah apa? Sama rasa, sama rata. Itu ideologi komunis. Ngambil inspirasi dari mana? Dari kisah jemaat perdana itu. Salahnya di mana dan gagalnya di mana? Nah, ini penting. Mereka hanya mengambil semua milik bersama, sama rasa, sama rata. Tapi dua hal penting hilang, dihilangkan. Yaitu apa? Tuhan, dihilangkan Tuhan. Yang kedua apa? Kasihnya hilang, ya udah, bubar jadinya. Justru komunisme yang awalnya mengusung cita-cita mulhur seperti para rasul, karena menghilangkan Tuhan, menghilangkan kasih, jadinya malah membahayakan kemanusiaan. Jadi kalau hidup kita tanpa Tuhan dan tanpa kasih, itu bisa berbahaya. Kita bisa membahayakan orang lain juga. Sebaliknya, kalau hidup kita selalu menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, dan kita selalu disemangati oleh semangat kasih untuk senantiasa berbagi, maka kita menjadi komunitas-komunitas yang digambarkan tadi. Apa yang dikatakan tadi? Mereka membagikan masing-masing sesuai keperluannya. Mereka berkumpul, berdoa, memecahkan roti dengan gembira. Jadi tidak ada ceritanya orang Kristen itu mukanya ditekuk terus itu. Bukan berarti nggak punya masalah. Tapi kalau mukanya ditekuk terus, itu ada yang salah itu. Itu dikatakan Paus Fransiskus. Tanda nyata orang Kristiani adalah apa? Sukacita itu nggak boleh hilang. Maka Paus mengatakan ada orang Kristiani itu yang lupa gembira itu, lupa tertawa, lupa rasanya bahagia itu. Hidup ini serasa masa prapaskah berkepanjangan itu. Jadi nggak ada haleluya itu. Kidungnya apa? Tidak pernah kidung haleluya. Kidungnya kidung ratapan terus itu. Nah kalau begitu cilaka itu. Dan Paus mengatakan ada dua sebabnya kalau begitu. Satu, apa? Salah kamar itu Anda. Anda salah tempat itu. Nggak cocok. Atau yang kedua, sudah benar tempatnya, tapi belum salah penghayatannya itu. Belum kena dengan pengalaman Yesus yang bangkit itu. Tetap murid Yesus tapi belum mengalami itu sehingga istilah belum pecah itu. Jadi Allah nggak bisa, tetap begitu. Nah, mari kita merahmat Tuhan dalam masa Paskah yang cukup panjang ini. Kegembiraan, sukacita dikatakan dengan gembira dan dengan tulus hati. Akibatnya apa? Dengan jelas dikatakan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Disukai banyak orang. Jadi saya harap inilah tanda nyata. Dipenuhi sukacita dan juga disukai banyak orang. Berarti kehadiran kita itu menjadi berkat, kehadiran kita menjadi damai sejahtera, membawa shalom kepada sesama. Itu tanda kalau kita sungguh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tapi kalau hidup kita ya, kalau ada orang waduh kalau dia datang masalah deh itu. Waduh, kalau mau dikasih kelompok atau apa, ada dia, waduh, yang lain aja deh, jangan dia deh. Nah kalau begitu, diri kita itu menjadi masalah dan musibah bagi orang lain. Nah kalau begitu, belum murid Yesus itu Anda itu. Murid Yesus itu disukai banyak orang. Jadi kalau kehadiran kita itu malah menjadi masalah, menjadi musibah untuk orang lain, kita harus mohon rahmat pertobatan. Supaya kita sungguh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dengan demikian, dimanapun kita berada, sebagaimana tema
tahun refleksi, kita semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Itulah panggilan dan tanda nyata kalau kita sungguh mengalami kasih dan kuasa kebangkitan Kristus. Dan semoga dengannya kepada Santa Faustina, semoga kita juga boleh dalam hidup ini mengandalkan Tuhan semata. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita boleh semakin mengalami sukacita, ketulusan hati, menjadi berkat bagi sesama.